Acara 7 bulanan Naya berlangsung dengan lancar dan penuh hikmat. Tidak ada hambatan sama sekali. Naya mendapatkan banyak doa dari para tamu undangan yang kebanyakan anak yatim dan piatu. Sengaja acara diadakan sederhana saja. Itu pun diadakan di kediaman Ria Naya. Hanya beberapa kolega bisnis penting yang Naya undang. Dan juga beberapa dokter yang bekerja di bawah naungan rumah sakit, Adrian. Selain itu, juga ada beberapa kerabat dekat dari pihak keluarga Rian. Sementara dari pihak kakek Guntur maupun Nyonya Ruby tidak ada. Kedua orang tua mereka dulunya sama-sama anak tunggal, dan keduanya juga sama, anak tunggal. Mungkin masih ada kerabat dari pihak nenek kakek dari pihak Nyonya Ruby ataupun Tuan Guntur. Tetapi bagi mereka itu sudah termasuk kerabat jauh. Pun mereka yang tidak begitu kenal maupun dekat dengan mereka, jadilah menganggap hanya ada mereka saja yang sebatang kara. Sesuai prediksi Rian, malam ini Naya sudah tepah. Walau hanya menyalami tamu dan duduk-duduk saja, tetapi Naya merasa sangat kelelahan. Jadi malam ini Naya sudahlah terlelap dan memasuki dunia permimpiannya. Rian tidak banyak protes. Ia tidur di samping istrinya kemudian memeluknya dari samping. Tak lama Rian juga ikut menyusul istrinya untuk masuk ke dunia alam mimpi. Keesokan paginya, selesai sarapan mereka pun bersiap menuju bandara. Sesuai rencana. Pagi ini selesai acara 7 bulanan mereka akan pergi melakukan baby moon. Selamat menikmati waktu kalian berdua sebelum nantinya bayinya lahir. Setelah mereka lahir, kalian akan sangat sibuk menjadi orang tua. Apalagi ini bayi kembar. Kata Windy memberikan selamat sekaligus hendak berpamitan. Iya, benar kata Windy. Selagi belum lahir anak kalian, kalian nikmatilah waktu berdua kalian ini. Jika kalian tahu betapa riwahnya punya bayi, pasti setiap saat kalian ingin bulan madu terus. Timbal Nanda, ia juga sudah bersiap. Setelah Nayarian berangkat ke bandara, ia juga akan pulang kampung. Nanda tidak bisa berlama-lama di Jakarta. Di kampung ada tanggung jawabnya yang sudah menunggu. Iya, makasih ya. Win, kamu segeralah nyusul. Enak tahu punya suami. Tiap malam ada yang keloni. Dan kamu Endea, hati-hati di jalan. Salam sama suami dan mertua kamu ya. Kata Naya menanggapi. Cih. Kedua sahabat Naya itu kompak mendecih. Nanti kalau udah ketemu jodohnya pasti juga nikah kok. Kata Windy. Elah, dulu siapa ya yang nangis pambe pas lihat suaminya mesra-mesraan sama cewek lain. Lupa lu dulu sering mewek di pundak gue. Yang katanya selalu lu nikah muda. Sekarang pas sudah dapat suami bener elunya sok-sok pamer. Kan gue jadi iri. Mana paksuku ada di kampung lagi. Cerocos Nanda mencibir kelakuan sahabatnya. Tag. Naya menendang tulang kering Nanda. Aduh, sakit woi. Umpat Nanda misu-misu. Nanda memang 11-12 dengan Naya. Yakni barbar. Yang lalu gak usah dibahas terus Kale. Bikin mood aku jelek aja. Udah sana pada pulang. Kamu udah mau berangkat nih. Usir Naya. Ngusir nih ceritanya. Sindir Nanda dengan wajah masam. Naya hanya mengendikan bahunya. Iya kami pulang. Kalian nikmatilah waktu liburan kalian. Bye. Kata Windy lalu memberi kode pada Nanda untuk pergi. Tetapi sebelum itu, ketiga sahabat itu berpelukan sebelum berpisah. Seperti Teletubbies aja. Gumam Rian sambil geleng-geleng kepala. Bersenang-senanglah. Aku senang lihat kamu bahagia, Ney. Ucap Nanda tulus. Yang tadi itu cuma modus. Maksudnya bercanda. Hihi. Iya, aku juga senang lihat para sahabatku bahagia. Doakan ya agar aku cepat ketemu jodohku. Di antara kita bertiga cuma aku doang nih yang masih jomblo. Imbu Windy. Pasti dong. Seru Naya dan Nanda dengan kompak. Lantas ketiganya pun tertawa terbahak-bahak. Rian yang melihat interaksi ketiganya dibuat terheran-heran. Aneh mereka itu. Sebentar-sebentar seperti berantem. Sebentar-sebentar udah ngakak gitu. Apa seperti itu ya temenan antara cewek? Gumam Rian tak habis pikir. Setelah drama singkat itu, mereka pun berpisah.
Windy Nanda yang pulang ke rumah masing-masing, sedangkan Rian Naya yang menuju ke bandara. Setelah beberapa saat mengudara, akhirnya mereka pun sampai di Pulau Bali. Rian memesan kamar hotel mewah di sebuah perhotelan pinggir pantai. Naya dibuat terkagum-kagum dengan pemandangan tersebut. Indah sekali. Kok aku baru tahu ada hotel indah di Bali? Gumam Naya sembari mengagumi pemandangan pantai dan laut yang tersaji di depan matanya. Grab! Rian tiba-tiba memeluknya dari belakang. Naya sedikit tersentak kaget, tetapi langsung biasa ketika mendengar suara suaminya. Gimana suka kan? Penginapan ini memang khusus disediakan untuk orang yang mau honeymoon ataupun baby moon sayang. Makanya lokasinya pun sangat strategis. Kata Rian memeluk istrinya erat. Dagunya ia letakkan di bahu istrinya, sementara dua tangannya mengelus-elus perut besar sang istri. Naya tersenyum. Ia merasa hangat sekaligus tenang. Mas, lihat kolam yang jernih gitu kok, aku jadi pengen berenang ya. Yuk mas, temani aku berenang. Celetuk Naya dengan mata berbinar-binar. Rian yang mendengarnya pun terkekeh geli. Ia teringat gaya berenang istrinya terakhir kali saat mereka honeymoon dulu. Naya yang tumbuh kembangnya dari kampung cukup jago berenang. Tetapi gaya berenangnya sangat lucu. Ala-ala anak kampung Ciblon berenang di kali. Boleh. Rian menyanggupi. Apapun akan ia lakukan untuk menyenangkan hati istrinya. Kini keduanya pun berenang di kolam renang yang disediakan di kamar mereka. Kolam renang itu sangatlah privat, Jeti membebaskan Kanaya untuk bisa mengenakan bikini. Semakin kesini kamu semakin seksi sayang. Gemoy. Mas Jeti gemes. Puji Rian dengan pandangan mata yang sudah berubah mesum. Alah, bilang aja aku gendut mas. Gendut dan gemoy itu sama aja. Cuma beda di pengucapannya aja. Sahut Naya setengah menggerutu. Siapa bilang kamu gendut sayang? Orang seksi gini kok. Bantah Rian. Nyatanya berat badan Naya memang sudah naik 15 kilogram. Sangat wajar karena Naya yang tengah hamil, apalagi hamil anak kembar. Oh wah, gelap. Ketus Naya kemudian menyelam lalu berenang di dalam air. Naya berenang dengan gaya kodok pincang, dan itu membuat suaminya Adrian menahan tawa. Ya ampun, lucu sekali istriku. Tapi begitu-begitu cepat juga dia renangnya. Ucap Rian sembari sesekali terkekeh. Kemudian ia pun menyusul istrinya dengan berenang juga. Malam harinya, mereka melakukan makan malam romantis di resto yang ada di hotel tersebut. Rian menyiapkan seapik mungkin sehingga makan malam itu terlihat syahdu dan tentu sangat romantis. Makan yang banyak ya sayang. Jangan sampai anak-anak ayah di dalam sini kelaparan. Kata Rian sembari menambah makanan ke piring istrinya. Udah mas, jangan banyak-banyak ih. Nanti badanku tambah melar. Protes Naya. Gak apa sayang melar pun. Aku tetap sayang dan cinta kok sama kamu. Kata Rian. Gombal aja kamu mas. Nanti kalau aku jelek gendut dan dekil sehabis melahirkan awas aja kamu cari pelampiasan ke kolong wewe lain. Gak akan sayang. Aku akan tetap setia kok walau badan kamu kayak gajah sekalipun. Serius? Ucap Rian dengan wajah yang serius. Oh jadi kamu mau sebut badanku kayak gajah gitu? Ketus Naya, acara makan yang tadinya romantis. Kini Jeti berubah aja menjadi pertengkaran kecil ala pasutri gaje. Puk! Rian menepuk jidatnya pusing. Bukan sayang. Bukan gitu maksud aku. Terus maksudnya apa dong? Kamu pasti akan jijik kan lihat badan aku yang sekarang. Naya udah mau menangis. Entahlah, semenjak hamil emosinya sering sekali naik turun seperti roller coaster. Apalagi melihat badannya yang naik dengan drastis, membuat Naya jadi tak percaya diri. Padahal di mata suami dan kamu lelaki, Naya itu cantik dan gemoy, plus lucu dan menggemaskan. Tetapi kebanyakan perempuan memang maunya kurus yang kurus kering. Rian yang melihatnya pun gelagapan. Ia berdiri dan menghampiri istrinya, lalu memeluknya dengan sayang. Sayang, hei, kok ngomongnya gitu sih? Kita kesini mau bersenang-senang loh.
Kok ya malah melo gini? Dengar sayang, kamu itu cinta pertama sekaligus cinta sejati aku. Dan cinta sejati itu gak mendang fisik. Mau kamu berubah jadi apapun, aku akan tetap dan setia sama kamu. Cup. Setelah mengatakan itu, Rian mengecup kening istrinya dengan sayang. Ah sia, ini pasti efek si ulat bulu Tiara. Gara-gara dia aku jadi insecure gini. Gerutu Naya dalam hati. Ya, gegara suaminya yang tampan dan disukai banyak orang, membuat Naya jadi takut kehilangan. Padahal tanpa ia tahu, kalau suaminya juga merasakan hal yang sama. Rian selalu merasa istrinya terlalu cantik, apalagi sekarang tambah gemoy. Rian takut istrinya digondol pebinor. Maaf ya mas, kalau aku seperti anak kecil. Gara-gara aku acara makan romantis, kita jadi kacau kayak gini. Lirih Naya sembari menyender di dada bidang suaminya. Gak masalah sayang, aku ngerti kok. Apalagi kamu lagi hamil gini. Memang mood ibu hamil suka berubah-ubah. Sebentar-sebentar ya marah kayak kamu gini. Dan sebentar-sebentar jadi manja dan bucin. Kelakar Rian. Naya hanya mengerucutkan mulutnya. Oke, ayo kita lanjutkan makannya. Naya mengangguk. Hatinya sudah jauh lebih baik. Kini keduanya melanjutkan makan malam romantis mereka. Setelah selesai mereka pun berjalan-jalan sebentar di pinggiran pantai, barulah Rian mengajak istrinya untuk ngamar. Sayang, aku ada hadiah buat kamu. Rian menyerahkan kotak hadiah kepada istrinya. Apa ini mas? Tanya Naya penasaran. Bukalah. Naya pun membukanya. Kemudian matanya membola. Ini. Ucapnya tercengang. Gimana? Cantik kan? Ayo buruan dipakai. Kamu harus menepati janji kamu yang kemarin. Aku tunggu. Kata Rian sembari mengedipkan sebelah matanya. Blus. Kedua pipi Naya pun langsung bersemu merah. Pasalnya sang suami memberikannya hadiah berubah lingerie khusus ibu hamil. Tak ingin mengecewakan suaminya, Naya pun masuk ke kamar mandi lalu memakai lingerie tersebut. Mas. Naya keluar dengan lingerie merah pemberian suaminya. Tentu saja Rian terpesona. Sayang, seperti biasa, kau cantik dan seksi sekali. Puji Rian. Ah yang benar. Lihat perutku bendung gini, dari mananya yang seksi mas? Mata kamu gak lagi rabun kan? Tanya Naya tidak percaya. Rian mengulum senyum. Jangan mulai lagi ya. Ayo sini. Aku menunggumu sayang. Malam ini kamu yang pimpin. Pintar Rian sembari menuntun istrinya ke atas ranjang mereka. Naya pun menepati janjinya. Ia menservis suaminya sampai suaminya itu tepar dan lemas tidak berdaya. Sayang, kamu semakin pro saja. I love you. Bisik Rian. I love you to my hubby. Keduanya pun saling berpelukan hangat di balik selimut yang tebal. Barulah keesokan harinya mereka berkeliling menikmati semua indahnya di kota Bali. Mas, kedip gak? Kucongkel matamu itu ya? Gemas Naya saat melihat suaminya memperhatikan turis-turis memakai bikini di pinggiran pantai. Barulah Naya mulai menyesal mengapa ia memilih Bali sebagai acara baby moon mereka. Ia lupa kalau di Bali banyak sekali turis maupun warga lokal yang mengenakan bikini di sana. Ampun sayang, orang gak sengaja lihat kok. Ringis Rian saat Naya menjeweh telinganya. Hey guys, kali ini otora pagi ya? Dan bagi yang bertanya-tanya kenapa Naya terus ada konflik. Ya namanya hidup mana ada gak ada masalah. Ya kan? Tapi sebenarnya Naya itu sudah hidup bahagia kok. Hanya saja ada sedikit batu kerikil yang mewarnai perjalanan rumah tangganya. Lagipun, adanya Tiara hanya menjadi batu loncatan untuk memberantas para bibit pelakor yang terus mencoba mengganggunya. Ah! Brak! Bianca menjerit. Ia yang kesal panas dan cemburu pun membanting ponselnya sampai jatuh dan hancur berkeping-keping. Ia baru saja mendapatkan kabar dari temannya yang tak sengaja melihat Naya dan Rian yang ada di Bali. Dari foto-foto yang dikirim temannya, mereka terlihat mesra dan bahagia.
Dan juga dilihat dari tempatnya, sepertinya mereka ada di Bali. Bianca menebak mereka pasti tengah melakukan baby moon. Bianca, aku gak sengaja melihat kalianmu dengan istrinya di Bali. Sepertinya mereka sedang bulan madu lagi deh. Mereka terlihat mesra banget. Begitulah pesan teman Bianca yang sama-sama benci dengan Nea. Sebagai orang yang sudah lama berteman dengan Bianca, dia juga tidak rela cinta temannya tiba-tiba direbut oleh wanita lain. Ia saksi hidup bagaimana Bianca berjuang mendapatkan cintanya Rian. Tetapi wanita lain malah datang dan menyerobot cinta sahabatnya. Terasa tidak adil bagi Bianca dan orang yang mendukungnya. Sialen, kenapa mereka semakin bahagia saja? Aku tidak terima kalian bahagia di atas lukaku. Geram Tiara yang merasa kebakaran jenggot melihat foto mesra Rian dan Nea. Ditambah mereka sebentar lagi akan punya anak. Kak Rian, harusnya ku yang hamil anak kamu, bukan dia. Selama ini aku telah berjuang. Kenapa kakak gak pernah sekalipun melihatnya? Kenapa kak? Kenapa? Selalu seperti itu. Bianca terus mempertanyakan kenapa Rian tidak memilihnya dan malah memilih wanita lain. Padahal sudah Rian sering jelaskan kalau Rian hanya menganggapnya adik. Tidak lebih. Tetapi Bianca menolak untuk mengerti. Ia yang ingin balas dendam selalu terjegal karena Nea mempunyai bukti aib dirinya. Tiara, ya aku harus menggunakan Tiara untuk membuat mereka menderita. Tiara sudah hancur, sekalian saja dia menjadi lebur. Tidak masalah kan? Kuanggap itu sebagai pembuktian sahabat sejati. Bukankah sahabat sejati akan membantu sahabatnya yang kesulitan? Gumam Bianca mulia menyeringai. Ia tidak tahu siapa yang ia hadapi. Dan mungkin saja akan menghadirkan hidup dan karirnya. Bianca yang tidak bisa menerima kenyataan akan terus mengganggu Nea dan Rian. Dari segala arah dan segala sisi, tanpa tahu kalau rencananya akan berbalik ke dirinya sendiri. Sepintar-pintarnya Bianca, lebih pintarlah si senior. Seperti saat ini, ada seseorang yang mengikuti kemana Bianca akan pergi. Halo Tiara, ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu. Ayo kita bertemu. Ini sangat penting. Ucap Bianca meminta bertemu. Aku masih berduka, Bi. Tapi jika itu penting baiklah kita bertemu di mana? Sahut Tiara. Di tempat biasa saat kita nongkrong. Tapi hanya berdua ya, Ratu lagi di Bali. Liburan sama pacarnya. Ratu adalah teman Bianca dan Tiara. Mereka bertiga sudah berteman sejak kuliah. Ya. Dan disinilah mereka berada, duduk di sebuah cafe yang menjadi tempat tongkrongan mereka ketika lagi gabut atau sekedar cuma berkumpul. Kenapa wajah kamu seperti itu, Ti? Tanya Bianca menatap heran pada sahabatnya, sekaligus penasaran. Wajah Tiara terlihat kusam dan ada mata pendek di sekitar mata Tiara. Terlihat sekali kalau Tiara tidak mengurus penampilannya. Aku frustasi, Bi. Kini perusahaanku benar-benar sudah pailit. Aku tidak bisa mencari investor baru untuk perusahaanku. Kini papa sudah bangkrut, Bi. Padahal aku sudah memohon ke sana kemari. Tapi tetap aja gak ada yang mau berinvestasi. Mereka bilang gak mau investasi pada seorang pelakor. Malah aku dihina dan direndahkan. Mereka mau memberiku uang asal aku mau tidur dengan mereka. Jelas saja aku menolak. Mahkotaku adalah sesuatu yang berharga bagiku, Bi. Mana mungkin aku menyerahkannya hanya demi lembaran uang. Terlebih mereka itu sudah bau tanah. Jelas Tiara panjang kali lebar. Para pemegang sama juga mulai menjual saham mereka. Dan terpaksa aku juga akan menjual sahamku walau itu sangat murah. Harga saham perusahaan sangat anjlok saat ini. Imbu Tiara lagi. Bianca yang mendengarnya ikut prihatin. Ia memegang tangan Tiara kemudian mengusapnya. Yang sabar ya, Ti. Ucapnya ikut kasihan, tapi tidak menyurutkan niatnya untuk memperalat Tiara demi tujuannya. Memang sahabat Luknut Bianca ini. Aku juga dimusuhi mamaku. Mama selalu bilang kalau papa meninggal gara-gara aku. Hiks. Tiara mengatakan lagi dan kini mulai diselingi isak tangis. Aku juga harus menutupi utang perusahaan.
Perkiraan uang hasil jual saham nanti tidak akan cukup. Mungkin saja rumah kami akan kami jual untuk menutupi hutang di bank. Kini aku sudah hancur, Bi. Aku sudah hancur. Hiks. Tiara semakin tergugu. Tiara, aku turut prihatin melihat kamu seperti ini. Andai dulu kamu mendengar permintaanku, pastinya kamu tidak akan jatuh seperti ini. Ucap Bianca mulai menanggapi, sekaligus memancing. Tiara menatapnya bingung. Apa maksudmu, Bi? Maksudku, andai dulu kamu mau menuruti rencana aku akan membimbingmu untuk mendapatkan keahlian. Kata Bianca. Tiara menunduk. Saat itu, aku tidak menyukai Dr. Adrian, Bi. Aku mencintainya saat baru-baru ini. Aku terpesona saat dia baru saja keluar dari ruang operasi setelah menyelamatkan papaku. Tapi, apa kamu rela melihatku mendapatkan Dr. Adrian, Bi? Kamu saja benci sama Kanaya. Ucap Tiara sekaligus bertanya. Bianca tersenyum. Aku lebih rela kalian sama kamu daripada sama wanita itu. Dia itu janda dan berasal dari kampung. Sangat tidak pantas bersanding dengan kalian. Jawab Bianca penuh dusta. Tiara mengangguk. Ia terlalu bodoh sehingga memakan mentah-mentah semua ucapan Bianca. Tiara terlalu mempercayai Bianca, tanpa tahu kalau sahabatnya itu adalah ular berbisa. Oh ya, aku baru ingat. Kamu kenapa ngajak bertemu? Tanya Tiara yang sudah sedikit merasa lebih tenang. Barulah Bianca menghembuskan nafasnya pelan. Perlahan Bianca membuka ponsel dan menunjukkan foto-foto mesrarian dan juga Neya. Lihatlah mereka. Setelah Neya menghancurkanmu sampai ke kerak bumi, dia malah bersenang-senang bersama kalian. Mereka bersenang-senang di atas penseritaanmu, Ti. Papamu meninggal. Perusahaan pilot dan kamu dibenci mamamu, bukan? Kata Bianca yang mulutnya penuh dengan racun. Tiara mengangguk. Apa kamu akan diam saja melihat kebahagiaan mereka, Ti? Harusnya kamu membalas perlakuan Neya. Hasut Bianca. Membalas? Bagaimana caranya, Bi? Uang saja aku lagi berhemat. Kata Tiara. Tenang saja. Aku akan membantumu. Kali ini kamu harus dengerin aku ya. Kamu itu terlalu sembrono. Harusnya kamu minta bantuan aku untuk deketin kalian. Bukan malah terang-terangan di depan istrinya. Begini kan jadinya. Kata Bianca meyakinkan. Dan juga sedikit mengomel. Kenapa kamu mau bantu aku, Bi? Tiara bertanya. Bianca menghela nafasnya kasar. Pertama, aku teman kamu. Yang kedua, aku juga benci Kanaya. Kalau saja Kanaya tidak pegang rahasia aku, sudah pasti aku menghancurkannya. Sebagai orang yang membenci Kanaya, ayo kita bekerja sama. Aku akan selalu mendukungmu, Tiara. Kata Bianca langsung ke intinya. Dan semua itu tercerna baik di otak Tiara yang mudah terhasut itu. Kamu benar, kita harus membalas Kanaya. Gara-gara dia kita berdua menderita. Jika berhasil, aku janji akan berbagi Dr. Adrian denganmu, Bianca. Kata Tiara. Baginya Bianca adalah teman sejatinya, yang sangat baik, dan juga sama-sama mencintai Adrian. Sebagai sesama wanita yang tak terbalaskan cintanya, Tiara sangat mengerti rasa sakit itu. Sungguh, kamu memang sahabat terbaik aku, Tiara. Sampai saat ini aku memang belum move on dari kalian. Tapi kamu bermurah hati mau berbagi. Tidak seperti Kanaya yang serakah memiliki karyanku sendiri. Bianca pun memeluk sahabatnya. Lalu Tiara membalas pelukannya. Keduanya pun saling berpelukan. Benar. Andai Kanaya mau berbagi, kita bertiga pasti bahagia. Padahal kita cuma minta sedikit berbagi suami dengannya. Tapi dia sangat sombong. Denganmu, sahabat terbaikku, aku rela akan berbagi suami. Dan kita akan mendepak Kanaya dari hidup Dr. Adrian. Kata Tiara. Terdengar sangat gila. Kedua pelakor berniat mendepak istri sah. Bianca menyeringai. Hahaha. Jika nanti Kanaya berhasil kuhancurkan, kamu yang selanjutnya akan kudepak, Tiara. Selamanya aku tidak akan sudi berbagi karyanku dengan wanita manapun.
Batin Bianca tertawa jahat. Lalu, Bianca pun mulai mengutarakan rencananya. Tanpa mereka tahu kalau pembicaraan mereka itu telah didengar oleh seseorang. Setelah Tiara setuju dan terjadi sebuah kesepakatan, Tiara dan Bianca pun pergi dari cafe tersebut, menuju tujuan masing-masing. Tuan, ini dia bukti rekamannya. Silahkan Anda dengar sendiri. San. Seorang lelaki mengirimkan sebuah pesan disertakan rekaman suara beserta video tersebut kepada seorang tuan yang memperkerjakannya. Seperti biasa, Sinta pergi ke rumah salah satu madunya untuk membantu. Katanya sih meminta dibantu, tetapi nyatanya dirinya dijadikan pembantu. Oh ya Sin, nanti tolong setrikain juga baju aku ya. Tuh udah numpuk aja. Nanti malam kan giliran Mas Handoko tidur di rumahku. Bakalan marah dia kalau bajunya kusut belum disetrika gitu. Seperti biasa, Eka menyuruh Sinta seenak hatinya. Sinta yang mendengarnya pun membuang nafasnya kasar. Ia kesal. Padahal tadi pagi cuma minta dipasangkan lampu, malah merembet ini dan itu. Dan kini ada aja yang dipinta Eka padanya. Mbak, jangan melunjak ya. Tadi cuma pinta dipasangkan lampu. Sampai aku loh yang sapu dan ngepel rumahmu ini. Terus ini lagi minta disetrikain baju. Ini tuh kerjaan rumah Mbak Eka sendiri. Kenapa semua malah dilimpahkan ke aku? Protes Sinta. Ia mulai tidak tahan diperlakukan tidak adil begini. Padahal kan mereka sama-sama istri Handoko. Mendengar itu mata Eka pun melotot horor. Berani kamu sama aku? Mauku jambak lagi seperti waktu itu ha? Bentak Eka. Sinta membuang alat pel yang masih dipegangnya. Ia juga membalas pelototan Eka dengan tak kalah tajamnya. Kalau berani, 1 lawan 1 Mbak. Jangan beraninya main keroyokan. Jelas aku kalah karena kalian mainnya keroyokan. Balas Sinta menantang. Eka yang ditantang seperti itu pun langsung meringsak maju. Ia hendak menyerang Sinta, tetapi sebelum itu langkahnya terhenti karena mendengar ancaman dari madunya tersebut. Kalau sampai aku terluka lagi, aku adukan lagi sama Mas Handoko ya Mbak. Mbak tahu kan kalau aku ini istri kesayangan Mas Handoko? Ucap Sinta. Sontak Eka berhenti. Kedua tangan Eka mulai mengepal. Melihat itu Sinta pun tersenyum sinis. Aku di sini gak mau cari masalah ya Mbak. Aku cuma mau jadi istri yang baik. Itu aja. Mbak jangan ganggu aku lagi deh. Urusin urusan kita masing-masing. Aku bakal bantu Mbak jika Mbak mintanya benar. Gak ngerjain aku kayak gini. Capek tahu Mbak. Aku di sini sama seperti Mbak. Ingin hidup terjamin tanpa bekerja keras. Aku yakin, Mbak pun samakan ketika dipinang suami kita. Jadi jangan sok berkuasa deh. Aku bakal selesai ngepelnya terus pulang. Masalah baju yang menggunung selesain sendiri. Kata Sinta panjang kali lebar. Setelah menyelesaikan mengepel lantai, Sinta pun benar-benar pergi dari rumah Eka. Tak lupa ia memanggil putranya yang tengah bermain dengan anak Eka yang berumur 6 tahun. Sial si Sinta. Mulai berani dia ngancem. Aku. Gerutu Eka. Setelah hari itu, ketika Sinta dikeroyok para istri Handoko, kelima istri Handoko itu pun mendapatkan hukuman dari Handoko karena telah membuat istri mudanya terluka. Saat itu wajah Sinta penuh dengan bekas cakaran dan juga lebam. Jadilah Handoko marah sehingga memberi hukuman para istrinya dengan sebuah tamparan di masing-masing istrinya tersebut. Dan juga uang bulanan dipotong sebesar 500.000. Tetapi tidak dengan istri pertamanya. Mana berani Handoko. Terlebih istri pertamanya itu juga tidak ikut andil dalam pengeroyokan Sinta. Sinta berjalan dengan langkah lebar sembari menggendong putranya. Bima, setelah sampai rumah Sinta mendesah pelan. Ia saja belum membersihkan rumah, tetapi sudah lelah karena membantu di rumah Eka. Melihat keadaan rumah yang tidak terlalu berantakan, Sinta memutuskan untuk tidak bebersih saja. Tidak apalah tidak dibersihkan sehari. Toh si tua bangka itu tidak akan tidur di sini. Pokoknya aku hari mau bersantai saja. Gumam Sinta yang didengar oleh seseorang. Seseorang itu tersenyum miring mendengarnya. Ia pun mulai berjalan mendekat. Sudah tahu kalau bapakku tua kenapa masih nekat nikah dengannya? Harusnya kamu pilih aku saja. Aku jauh lebih muda dari bapak. Dan juga lebih ganteng darinya.
Tiba-tiba saja Arif menyeletuk. Sontak saja Sinta menoleh. Ia terkejut. Dari mana datangnya dan kenapa tiba-tiba Arif sudah duduk di sampingnya? Aku dari tadi nungguin kamu. Kamu habis dari mana? Tanya Arif sembari menyelipkan anak rambut Sinta ke belakang telinga. Sinta langsung mundur, duduk menjauhi Arif. Anaknya Handoko. Kamu ngapain di sini? Tanya Sinta terdengar seperti bentakan. Bima sendiri fokus dengan acara kartun kesukaannya, tidak memperdulikan para orang dewasa. Aku kangen. Jujur, aku suka sama kamu Sinta. Kata Arif langsung tanpa tedeng aling-aling. Mulut Sinta menganga lebar. Gila kamu. Aku ini istri bapakmu. Pekik Sinta. Sesti. Arif meletakkan jari telunjuknya di bibir Sinta. Aku tahu. Tapi aku juga tidak bisa menahan perasaanku. Kamu itu terlalu cantik untuk bapakku, Sin. Kamu pantasnya sama aku. Kata Arif sembari melihat Sinta dengan penuh nafsu. Mata Sinta berkedip beberapa kali. Jujur ia mulai tersipu. Benar Arif lebih tampan, dan juga lebih muda dari Handoko. Sial, Sinta sedang merasa dilema saat ini. Ia tengah di persimpangan jalan, antara mengiyakan atau menolak. Tetapi mengingat ancaman Jumilah, yakni istri pertama Handoko, nyali Sinta mulai menciut. Ayo kita pacaran, Sin. Aku yakin kamu juga tertarik denganku, kan? Ajak Arif. Dengan senyum devilnya. Bak buah jatuh tak jauh dari bapaknya. Arif sama playboynya dengan bapaknya. Melihat istri muda bapaknya yang cantik dan semelehoy, Arif juga menginginkannya. Tidak. Aku bisa digorok ibumu kalau kita menjalin hubungan Rif. Mending kamu cari yang lain saja. Jangan membuat aku dalam masalah. Ucap Sinta mencoba menolak. Tapi melihat pesona Arif, jujur Sinta juga mulai suka. Arif mulai mendekat. Tenang saja, ibu tidak akan melakukan hal yang kejam terhadap anak dan wanita yang disukai anaknya. Lagi pula kita diam-diam. Jangan sampai orang tahu. Bagaimana? Kamu setuju kan? Aku suka banget sama kamu Sinta. Ucap Aris dengan wajah yang mulai mendekati Sinta. Spontan Sinta memejamkan matanya. Cuk. Melihat itu Arif tak menyia-nyiakan kesempatan. Ia mencium wanita yang berstatus ibu tirinya itu, yang awalnya pelan kini mulai rakus. Tanpa sadar, Sinta pasrah saja saat Aris membawanya ke dalam kamar. Dan di sana mulailah hubungan terlarang antara Sinta dan juga Arif. Astaga! Apa yang telah aku lakukan? Gila, aku bermain serong dengan anak tiriku sendiri. Gumam Sinta setelah bangun dari tidurnya. Ia menoleh dan menatap wajah Aris yang terlihat terlelap di sampingnya. Usai pergulatan panas tadi, keduanya sama-sama terlelap. Hah, di manaku? Pekik Sinta tertahan setelah mengingat anaknya. Sinta meraih bajunya yang berserakan, lalu dengan tergesa memakainya. Setelahnya ia berlari keluar dan melihat anaknya yang ternyata juga tertidur di atas karpet dengan TV yang masih menyala. Bocah kecil itu tertidur setelah kelelahan menonton TV dengan waktu yang cukup lama, tanpa diperhatikan ibunya yang malah bersenang-senang dengan anak dari suaminya. Tetapi melihat itu Sinta merasa lega. Anaknya terlihat aman dan tidak luka sedikit pun setelah ia tinggal bercocok tanam dengan Arif tadi. Sinta duduk terpekur di sofa rumahnya. Ia menjambak rambutnya, merasa frustasi, juga menyesal dengan apa yang baru saja ia lakukan. Bisa-bisanya aku terayu, dan malah tidur dengannya. Astaga, apa yang harus aku lakukan? Gumam Sinta dengan perasaan yang campur aduk. Ia mulai takut dengan ancaman Jumilah yang terlihat tidak main-main. Apalagi kalau sampai Handoko nanti tahu, bisa digantung di tiang perapatan desa dia nanti. Air! Buat hakau Sinta! Pekik Sinta tertahan. Sebina! Seru Aris. Tetapi Sebina tidak menghiraukannya. Ia malah terus mendorong sepedanya lalu menaikinya dan menuju arah pulang. Kening Aris mengerit saat melihatnya. Tidak mungkin dia tidak dengar kan?
Tadi suaraku cukup keras saat memanggilnya. Gumamnya heran. Lalu Aris pun memutuskan untuk menyusul Sebina. Dengan Aris yang mengenakan motor, tentu ia dengan mudah menyusul Sebina yang tengah mengayuh sepedanya di trotoar. Bin, berhenti sebentar. Pinta Aris. Sebina hanya menoleh. Maaf pak, aku lagi terburu-buru. Sahut Sebina tentu cuma alasan. Wanita muda dan manis itu terus mengayuh sepedanya. Aris menghentikan motornya, ia hanya memandangi Bina yang mulai menghilang dari pandangan mata. Sudahlah, mungkin Bina memang sedang terburu-buru. Gumamnya kemudian kembali menyalakan motornya dan menuju rumahnya sendiri. Keesokan harinya, dengan sengaja Aris menunggu Bina di pertigaan jalan. Sebina, berhenti sebentar. Sebina yang hendak melewati begitu saja tiba-tiba dihadang oleh Aris. Ada apa, Pak? Ini sudah siang. Saya takut telat. Kata Bina dengan wajah yang berusaha tidak menatap Aris. Aris sendiri menatap Sebina dengan tatapan intens. Kamu lagi menghindari aku ya? Tanya Aris. Ya. Beberapa hari ini Aris merasa kalau Sebina tengah menghindarinya. Menghindar bagaimana, Pak? Enggak kok. Jawab Bina sedikit gugup. Dan itu terlihat jelas di mata Aris. Iya, kamu lagi menghindari aku. Setidaknya itu yang aku rasakan. Ada apa? Kenapa kamu seperti ini? Aku ada salah ya? Tanya Aris beruntun. Ia sedikit merasa aneh ketika Sebina tidak lagi tersenyum padanya. Enggak kok, Pak. Aku biasa aja. Dan Bapak gak ada salah pun. Kata Bina. Terus, kenapa kamu menghindar? Tanya Aris lagi. Aku gak menghindar kok, Pak. Hanya membatasi diri aja. Takutnya kalau aku terlalu ramah sama Bapak nanti ada yang marah. Bisa saja dia cemburu. Dan malah mengataiku pelakor. Kata Sebina. Kerutan di kening Aris semakin dalam saja mendengarnya. Ayumi ya. Kau hiraukan saja dia. Kami tidak ada hubungan apapun kok. Jadi kamu boleh senyum-senyum lagi kayak dulu. Oh ya dan satu lagi. Balas pesan aku ya. Kata Aris. Tetapi Sebina menggeleng. Ya, semenjak beberapa hari Sebina diantar jemput Aris, keduanya mulai berbalas pesan. Aris yang memulai lebih dulu dengan mengambil nomor Sebina dari data dirinya sebagai karyawan di Kanaya Mart. Tetapi akhir-akhir ini Sebina tidak membalas pesannya. Dan juga Sebina yang tidak ramah lagi padanya. Aris merasa Sebina tengah menghindarinya. Kenapa? Aris mulai resah dan bingung. Satu hal yang mulai ia sadar. Ia mulai menaruh perasaan terhadap karyawannya tersebut. Bukan kok, Pak. Bukan Ayumi. Sudah ya, Pak. Aku mau berangkat kerja. Saran saya Bapak jangan ramah-ramah sama wanita lain. Takutnya pacar Bapak nanti cemburu. Pesan Sebina kemudian kembali mengayun sepedanya dan meninggalkan Aris yang terbengong-bengong. Pacar? Sejak kapan aku punya pacar? Baru juga aku mau mendekatimu, Bin. Dan ingin jadikan kamu pacarku. Tapi siapa yang Sebina maksud ya? Gumam Aris sambil menggaruk rambutnya yang sama sekali tidak gatal. Mau apa kau ingin bertemu denganku? Tanya Nea to the point ketika menyetujui permintaan Tiara untuk bertemu. Beberapa hari setelah kepulangannya dari Babmun, Tiara mengirim pesan lewat sekretarisnya Windy untuk bertemu, penasaran dengan yang diinginkan Tiara. Nea pun menyanggupi. Tiara diam untuk beberapa saat, dengan ekspresi yang datar. Sampai beberapa menit berlalu, barulah Tiara mulai bersuara. Apa kau sama sekali tidak merasa bersalah? Mukanya menjawab, Tiara malah balik bertanya. Nea menaikkan sebelah alisnya, kemudian tersenyum tipis. Sangat tipis sekali. Merasa bersalah karena apa? Tanya Nea balik, dengan ekspresi yang tak kalah datar, juga dingin. Melihat Nea yang tanpa merasa bersalah sedikit pun, perlahan wajah Tiara mulai berubah. Mulai tercetak kemarahan di sana. Wajahnya mulai memerah menahan geram. Di bawah meja kedua tangannya pun mengepal dengan erat. Sedangkan Nea masih saja diam,
dengan pandangan yang tak lepas menatap pada lawan bicaranya. Cepat katakan apa tujuanmu meminta bertemu denganku. Kau tahu kan siapa aku? Aku sangat sibuk. Waktu adalah uang bagiku. Bukan mau sombong, tetapi itulah kenyataannya. Dalam beberapa menit saja, Naya sudahlah menandatangani beberapa berkas, dan itu bisa menghasilkan ratusan atau bahkan miliaran rupiah. Brak! Tiara yang tersulut emosi tiba-tiba menggebrak meja. Naya sedikit terkejut dengan reaksi tiba-tiba Tiara. Tetapi hanya sebentar. Kemudian dengan cepat Naya bisa menguasai dirinya kembali. Kau! Tiara menunjuk wajah Naya dengan tatapan permusuhan. Sedangkan dari arah belakang, tiba-tiba saja dia orang berjenis kelamin berbeda mendekati mereka. Turunkan tanganmu! Bentak si pria. Nona, Anda tidak apa-apa? Tanya si wanita. Kedua orang berpakaian kasual itu adalah penjaga Naya, alias bodyguard. Untuk sejenak, Tiara menatap mereka berdua, lalu beralih pada Naya. Aku tidak apa-apa, jangan khawatir, kata Naya. Cih, ternyata kau cuma nona muda yang manja, yang selalu dikawal oleh mereka. Ucap Tiara dengan tatapan meremehkan. Ia juga menatap sinis pada mereka bertiga, terutama pada Naya. Tetapi Naya tidak peduli, ia hanya mengendikkan bahunya acuh. Memangnya kenapa manja? Toh kepada kakekku sendiri, tidak merugikanmu juga kan? Lagi pula, ini untuk antisipasi. Siapa tahu ada orang yang berniat jahat kepadaku. Terlebih aku ini sedang hamil anak-anak suamiku. Tentunya aku harus mengutamakan keselamatan anak-anak dari suamiku, bukan? Sahut Naya, sengaja menekan kata anak dan juga suami. Benar saja, perkataan Naya itu membuat pandangan Tiara langsung tertuju pada perut Naya yang besar. Bibirnya sedikit bergetar, matanya juga memerah. Tetapi bukan menahan tangis, melainkan perasaan benci dan cemburu yang melebur jadi satu. Padahal ia tahu ia tidak berhak untuk cemburu karena Naya adalah istri sah dari Adrian. Katakan sekarang dan jangan buang-buang waktuku. Atau aku akan pergi sekarang juga. Imbuh Naya lagi, mulai serius. Sebenarnya sejak awal ia sudah serius. Tetapi kini tatapan Naya mulai berubah tajam. Kalian kembalilah ke tempat masing-masing. Jangan khawatir. Aku bisa mengatasi wanita ini. Ucap Naya pada dua pengawalnya. Keduanya langsung mengangguk. Baik Nona. Mereka yang sengaja memakai pakaian kasual agar tidak dicurigai sebagai pengawal itu pun kembali ke tempat duduk mereka, yang dimana memang tepat di belakang meja Naya dan Tiara. Awalnya Tiara tidak menyadari dan menganggap mereka pengunjung biasa, tetapi kini ia tahu kalau Naya selalu dijaga oleh bodyguard. Aku masih berbaik hati. Jika kau minta maaf dan menerima aku jadi madumu, aku akan memaafkan semua kesalahanmu. Kata Tiara terdengar ngelantur di telinga Naya. Naya tidak bisa untuk menahan tawanya. Hahaha. Naya tergelak. Apa aku tidak salah dengar? Kau menyuruhku untuk minta maaf dan menerimamu sebagai maduku. Begitu? Tanya Naya memastikan. Dengan wajah yang menahan senyum, tetapi sorot matanya sangat tajam. Dengan menahan kesal Tiara mengangguk. Benar, karena kamu, ayahku meninggal. Dengan kata lain kamu adalah seorang pembunuh. Kata Tiara, menekan kata pembunuh tersebut. Wajah Naya pun mendadak tegang, cenderung dingin. Sangatlah dingin sampai-sampai orang yang melihatnya tidak bisa menebak apa isi pikiran seorang kanaya. Tetapi Tiara beranggapan berbeda. Ia mengira Naya terpengaruh dengan tuduhannya. Tiara, walau sudah ada kesepakatan di antara dirinya dan juga Bianca, tetapi Tiara belum ingin melaksanakan kesepakatannya tersebut. Ia ingin memberi kesempatan pada kanaya dengan membuat kesepakatan baru. Yang tentu saja menguntungkan dirinya, begitu pun juga dengan kanaya. Setidaknya itu yang ada di pikiran Tiara. Kenapa diam? Kamu merasa bersalah kan? Dengar, gara-gara kamu mencabut investasi itu, jantung papaku kembali kambuh. Kamu sama saja telah membunuh papaku. Aku bisa saja memaafkanmu,
Tapi syaratnya. Tidak. Potong Naya dengan cepat. Kening Tiara mengerit. Tidak. Naya tersenyum sinis. Dengar, semua yang terjadi adalah hasil dari ulah kamu sendiri. Kau ingat meeting dadakan yang kuadakan beberapa tempo lalu? Itu kuadakan sengaja untuk dirimu. Aku tahu beberapa kali kau mencoba merayu suamiku dengan mengantarkannya makan siang. Dan apa kau pikir aku akan membiarkan suamiku direbut olehmu? Ucap Naya, dengan menatap tajam pada Tiara. Meeting itu kutujukan untukmu. Peringatan untukmu agar tidak menggoda suamiku lagi. Aku sudah mengumumkan konsekuensi jika aku mendengar sebuah perselingkuhan atau sebuah skandal. Itu semua kutujukan untukmu. Tetapi apa? Kau mengabaikan semua itu, masih tetap menggoda suamiku dan malah minta dinikahi. Apa kau waras? Dengar, aku tidak sudi berbagi suami. Jetty, jangan salahkan aku jika aku mencabut investasi itu karena kamu sendiri yang memulai dan menantangku. Papamu yang meninggal itu juga bukan salahku, melainkan takdir. Miris sekali, beliau meninggal setelah mendengar kabar buruk yang diciptakan oleh anaknya sendiri. Cekah, cekah, cekah. Daripada sibuk mengejar suami orang, mending kamu baca Yasin. Doakan orang tuamu itu agar amal ibadahnya diterima dan dimasukkan ke dalam surganya. Imbu Naya lagi panjang kali lebar. Kalau Tiara bisa mencerna, sebenarnya perkataan Naya itu terselip nasihat untuknya. Tetapi seorang Tiara yang tengah cinta buta pada suami Naya itu malah menganggap Naya cuma membual. Tidak, ini semua karena kamu, Naya. Andai kamu bersedia berbagi suami padaku, perusahaanku tidak akan bangkrut dan papaku masih hidup. Sebagai manusia kamu sangatlah egois. Karena keegoisanmu itu menghilangkan nyawa papaku. Aku tanya sekali lagi, tidak perlu meminta maaf. Cukup izinkan aku jadi istri kedua suamimu, maka aku akan memaafkan semua kesalahanmu padaku. Kata Tiara dengan menggebu-gebu, bahkan dadanya sampai kembang kempis saking menahan emosi. Naya geleng-geleng kecil melihatnya. Benar-benar edan ini cewek. Cantik-cantik sarap. Batinnya mengerutu. Cih, kau hanya membuang-buang waktuku saja. Jawabanku tetap tidak. Selamanya aku tidak akan pernah sudi berbagi suami. Naya meraih tasnya, lalu bangkit dan pergi dari sana. Kalau kau menolak tawaranku, kau akan menyesal, Naya. Teriak Tiara. Naya tidak peduli. Ia menghiraukan Tiara yang teriak-teriak tidak jelas itu, dan pergi dari kafe tersebut. Brak! Tiara menggebrak meja dengan sangat keras, dan membuat beberapa pengunjung melihat ke arahnya. Tetapi Tiara tidak peduli. Padahal aku sudah berbaik hati, Naya, tetapi kau malah menyia-nyiakan kebaikan hatiku ini. Jetty, jangan salahkan aku jika aku nekat. Gumam Tiara dengan wajah yang merah padam. Padahal, Tiara bisa saja merelakan papa pergi andai Naya mau menerima dirinya. Tetapi ternyata tidak. Jetty, Tiara putuskan kan melaksanakan rencananya bersama dengan Bianca itu. Aku akan menyingkir kamu. Aku tidak akan peduli lagi dengan bayi-bayi itu. Kamu sendiri yang memilih ini, Naya. Jetty, jangan salahkan aku jika kamu dan bayi-bayi itu L394P dari dunia ini. Gumam Tiara yang merasa tidak ada jalan lain selain menghabisi Kanaya. Tiara sudah bukan Tiara yang dulu. Obsesi dan juga dendam telah membalas jiwanya. Tiara sudahlah berubah jadi seseorang yang dirasuki iblis. Dan tentu itu semua atas hasulan dari Bianca. Bianca menyuruh Tiara untuk menghabisi saja Kanaya, dengan menjanjikan keamanan Tiara. Tiara pun menyanggupi. Bi, kita bisa mulai rencana kita mulai dari sekarang. Persiapkan semuanya. Tiara mengirim sebuah pesan pada Bianca. Dan Bianca yang menerimanya pun tersenyum menyeringai. Oke. Balas Bianca. Hahaha. Di dalam kamarnya yang kedap suara, Bianca tertawa terbahak-bahak. Kanaya mati dan kamu akan mendekap di penjara, Tiara. Lalu kalian akan menjadi milikku seorang. Hahaha. Sayang, pulang kantor kamu mampir ke rumah kakek sebentar ya. Ada suatu hal yang ingin kakek sampaikan pada kamu.
Saat jam pulang kantor hampir tiba, Tuan Guntur mengirimkan pesan kepada cucunya. Baik, Kek. Naya akan OTW sekarang juga. Kerjaan Naya udah selesai kok. Balas Naya tanpa pikir panjang. Lagi pula, ia juga sudah rindu pada kakek dan neneknya itu. Sebelum meluncur ke kediaman sang kakek, tak lupa Naya meminta izin kepada suaminya lewat pesan singkat. Setelahnya Naya pun langsung menuju ke rumah kakeknya dengan diantar oleh supir pribadinya. Sampai di rumah kakeknya, Naya langsung disambut oleh kakek dan neneknya. Ketiganya bertemu kangen lalu bercengkrama sembari menikmati teh dan cemilan. Setelah cukup lama, akhirnya Tuan Guntur pun mengajak cucunya ke ruang kerjanya. Apa ada sesuatu, Kek? Tanya Naya, yang melihat dari ekspresi kakeknya saja, ia sudah dapat menebak pasti ada sesuatu hal yang penting. Atau bahkan urgent. Tuan Guntur menghela nafasnya panjang. Kamu, berhati-hatilah nak. Ada seseorang yang berniat buruk kepadamu. Kakek pinta, mulai sekarang kamu berdiamlah saja di rumah. Biarkan kantor Jeti urusan kakek. Kata Tuan Guntur. Kening Naya mengerit. Seseorang yang berniat buruk. Siapa, Kek? Tanya Naya. Apa musuh kakek? Tanya Naya lagi. Tuan Guntur menggeleng. Bukan. Lalu? Wanita yang menyukai suamimu. Ucap Tuan Guntur. Tuan Guntur tidak bisa menyembunyikan hal ini karena ia tahu cucunya itu pasti akan terus bertanya. Tiara. Tebakan Naya. Ada satu lagi. Satu lagi? Ya. Naya diam terpekur. Ada satu nama yang ada di dalam benaknya. Seseorang yang selama ini tergila-gila pada suaminya, tetapi langkahnya selalu ia jegal karena ia memegang rahasia wanita itu. Bianca! Bianca! Ucap Naya dan Tuan Guntur secara bersamaan. Naya dan kakeknya itu pun saling pandang. Kemudian saling menyeringai. Oh, astaga, wanita itu! Dia mau cari masalah denganku, Kek? Tanya Naya sembari terkekeh kecil. Seakan-akan ini bukanlah masalah besar. Melihat cucunya sampai terlampau santai, Tuan Guntur pun ikut terkekeh. Kamu tidak takut? Tanya Tuan Guntur. Takut? Sama mereka? Cekah, ya tidaklah. Sahut Naya. Tuan Guntur pun tersenyum puas. Bagus, itu baru cucu kakek. Tapi, kamu harus tetap hati-hati. Ingat ada cicit-cicit kakek di dalam perutmu. Peringat Tuan Guntur. Naya mendesah pelan. Nah ini, Kek. Kenapa mereka tidak cepat lahir ya? Karena aku jadi gak bisa leluasa. Rasanya pengen gitu jambak rambut tuh ulet bulu sampai botak. Seloroh Naya. Sabar, belum waktunya. Lebih baik kamu dengarkan ini dulu. Tuan Guntur pun memutar sebuah rekaman yang dikirimkan oleh orang bayarannya beberapa waktu yang lalu. Untuk sesaat keadaan diam, hanya suara dari rekaman yang terdengar. Setelah selesai, Naya pun menyeringai iblis. Oh, jadi wanita itu si provokatornya. Benar-benar cari mampus dia. Gumam Naya sembari tersenyum miring. Ya, kakek gak sengaja dengar pas takziah kemarin. Kakek sendiri mendengar anak Jeti jadian mertuamu itu yang berusaha mempengaruhi anaknya Baskoro. Sejak saat itu, kakek menyuruh orang untuk memata-matai keduanya. Dan inilah yang kakek dapatkan. Mereka berdua berencana melenyapkanmu. Kakek penasaran. Rahasia apa yang kau ketahui dari putrinya Saputra itu? Ucap Tuan Guntur sekaligus bertanya. Ia cukup penasaran. Dari yang ia dengar anak dari Saputra itu merasa tertekan dengan ancaman cucunya. Kartu as apa yang dimiliki sang cucu? Kakek akan tahu nanti, karena aku berencana akan membongkar semuanya. Aku ingin lihat kehancuran mereka yang berusaha ingin menyingkirkanku. Tidak ada ampun bagi mereka, Kek. Tiara maupun Bianca. Mereka berdua akan mendapatkan balasannya. Terutama Bianca yang menjadi provokator dan biangkeroknya. Bagus.
Kamu memang cucu seorang Guntur Mahesa. Tegas dan tanpa ampun. Tuan Guntur tersenyum puas melihat Kanaya yang begitu mirip dengannya sewaktu masih muda dulu. Tidak ada ampun bagi orang yang berbuat salah maupun baru berniat jahat. Aku belajar dari pengalaman, Kek. Ketika kita bersabar dan memberinya kesempatan, bukannya sadar mereka malah semakin menjadi jeti. Yang maksud Kanaya adalah keluarga mantan suaminya. Dulu, ia sudah bersabar sampai 1 tahun lamanya menjadi istri Adi. Dihina dan dicaci maki. Dizolimi dengan tidak diberikan uang nafkah. Naya sudah menelan semua itu dengan mentah-mentah. Tetapi apa balasannya? Mereka malah semakin menjadi dan yang paling menyakitkan ketika ia melihat sendiri dengan mata kepalanya sendiri saat Adi berselingkuh dengan Sinta. Itulah puncak dari kesabarannya. Ia mulai merancang pembalasan bagi Adi kemudian pergi dari hidup mereka. Walau ia pergi karena difitnah, tapi tak masalah bagi Nea. Yang penting ia sudah bisa menguras semua tabungan Adi dan terlepas dari Adi tanpa harus mengemis dari lelaki itu. Begitupun dengan Bianca. Seharusnya dia bisa sadar kalau suamiku itu tidak mencintainya dan menerima takdir ini. Tetapi dia malah cari gara-gara dengan memanfaatkan Tiara. Imbuh Nea dengan pandangan mata yang mulai berkilat tajam. Ya. Lakukanlah agar mereka jerah. Biar semua orang tahu kalau tidak akan bisa bermain-main dengan keluarga Mahesa. Ada harga yang harus dibayar jika mereka nekat. Ujar Tuan Guntur. Walau tidak tahu apa pastinya, tetapi lelaki tua itu tahu kalau ini bisa berimbas sangat buruk bagi keluarga Saputra. Nea tersenyum. Terima kasih sudah mendukung aku, Kek. Ucapnya penuh haru. Tentu saja. Kalau bukan aku kakekmu, siapa lagi? Suamimu? Hahaha, hati Adrian terlalu lembut untuk bisa kasar pada wanita itu. Dia hanya nampak garang di luar, tetapi dalamnya seperti Hello Kitty. Palingan dia cuma bisa ceramah tanpa bertindak ekstrim. Wanita itu yang dimaksud Tuan Guntur adalah Bianca. Nea tersenyum simpul. Jangan begitu, Kek. Aku mencintainya. Bisnis bukan bidangnya. Jadi dia tidak tahu kalau seperti inilah pertarungan antara pebisnis dengan para musuh-musuhnya. Menghancurkan atau dihancurkan? Hanya ada 2 pilihan kan? Ucap Nea. Ah, dia belum saja menghadapi Pebinor. Kakek Jeti ingin lihat bagaimana reaksinya jika nanti ada lelaki yang terang-terangan ingin merebutmu darinya. Celetuk kakek sembari terkekeh geli. Nea mengulum senyumnya. Padahal hal itu sudah pernah terjadi. Ia Jeti teringat reaksi Adrian dulu. Yang dimana suaminya terlihat tantrum saat mengetahui ada rekan bisnisnya yang menyukainya. Adrian semakin dibuat posesif karenanya. Dan Nea malah suka akan hal itu. Kek, sudah malam. Nea harus pulang. Ujar Nea pamit, sudah waktunya untuk pulang. Suaminya pasti sudah pulang dan menunggunya di rumah. Makan malam dulu baru pulang. Titah Tuan Guntur. Nea melirik arlogi yang bertengger cantik di lengan kirinya. Baru 6:30, Kek. Aku mau makan malam bersama suamiku aja. Kakek bisa romantisan saja dengan nenek. Kata Nea sambil nyengir. Dasar kamu ini, bucin. Hati-hati jangan terlalu bucin dengan suamimu. Jika kamu dikecewakan olehnya nanti, kamu bisa saja jadi gila. Peringat kakek. Lah, kakek sendiri juga bucinkan sama nenek. Ya bedalah. Kakek selalu bisa mengusir predator yang berniat menculik nenekmu. Kalau kamu kan, apa bedanya? Kakek lupa kalau aku ini cucu seorang Guntur Mahesa. Potong Nea dengan tersenyum devil. Sebucinnya aku tidak akan bertindak bodoh, Kek. Tenang saja. Aku sendiri yang akan memotong itunya jika dia mulai bertingkah. Seru Nea sembari terkekeh kecil. Ya. Potong saja sampai habis. Hahaha. Tuan Guntur tertawa terbahak-bahak. Sudah ya, Kek. Aku pulang. Pamit Nea sembari memeluk sayang kakeknya itu. Hati-hati ya. Kakek akan menambah beberapa bodyguard untuk menjagamu. Balas kakek. Nea hanya bergumam saja,
Setelahnya keduanya pun keluar dari ruang kerjanya Tuan Guntur. Setelah berpamitan dengan neneknya, Naya pun kembali pulang. Halo Win. Di dalam perjalanan pulang, Naya menghubungi asisten pribadinya, Windy. Ya Bu Bos, ada apa jam segini telepon? Sahut Windy. Biasalah, ada kerjaan mendadak buat kamu. Kebiasaan deh. Pokoknya bonusku harus double ya. Celoteh Windy. Terus, apa tugasnya? Tanya Windy penasaran. Aku akan mengirimkan beberapa foto dan video. Nanti kamu carilah orang semacam hacker. Tekan dia agar nama kita tidak ikut terserak. Suruh orang itu untuk menyebarkan semua foto dan video itu. Mengerti? Kata Naya. Ia serius rupanya akan membeberkan aibnya Bianca. Termasuk keluarganya. Siap, cepat kirim. Penasaran kali ini siapa lagi orang yang tidak beruntung itu? Kata Windy. Nanti kamu juga bakal tahu. Tak. Panggilan diakhiri begitu saja oleh Naya. Mengapa Naya memilih hacker? Karena menurutnya seorang hacker akan bisa menyamarkan identitasnya. Jadi jika nanti Bianca mencoba menuntut, ia tidak akan bisa mengetahui siapa orang yang menyebarkannya. Walaupun nanti pasti yang dituduh adalah dirinya. Ini pilihanmu Bianca. Padahal aku sudah bersabar dengan tingkahmu itu. Tetapi kamu malah sengaja mencari masalah. Dengan memperalat Tiara. Ceka, dasar sahabat gak ada akhlak. Gerutu Naya. Ia tahu betul kalau Bianca dan Tiara itu bertemah. Kemudian Naya tersenyum puas setelah ia mengirimkan beberapa video dan foto kepada Windy. Wih, gak nyangka gue kalau tuh cewek binal juga. Hahaha. Selang beberapa saat pesan Windy pun masuk. Naya hanya tersenyum saja, tanpa kau membalasnya. Tak berselang lama ia sudah sampai di rumahnya. Baru saja ia masuk ke dalam rumah, sudah ada Adrian yang menyambutnya. Sayang, katanya sebentar. Kenapa lama sekali sih? Hampir saja aku mau menyusulmu. Celoteh Adrian yang terdengar seperti protesan. Adrian langsung memeluk istrinya, dengan sebelah tangan yang mengusap-usap pelan perut besar Naya. Namanya juga temu kangen mas. Jeti gak sadar kalau jamnya berputar cepat. Tahu-tahu udah maghrib aja. Sahut Naya menempel manja pada suaminya. Belum mandi kan? Aku sudah siapkan air hangat. Sana mandi. Baru setelah itu kita makan. Aku udah lapar nih. Iya. Naya menurut. Begini saja ia sudah merasa bahagia. Cukuplah dia saja yang jahat tidak dengan suaminya. Naya sangat bangga dengan suaminya yang sebagai dokter terkenal yang banyak menyelamatkan orang. Aku tidak jahat. Aku hanya membalas orang-orang yang berniat jahat kepadaku. Benar kan? Batin Naya ketika berendam di dalam bathuk. Ia memejamkan matanya. Dalam otaknya mulai berputar perjalanan hidupnya setelah menjadi penguasa. Menjadi pemimpin dari grup besar seperti Mahesa. Ia dituntut untuk bisa tegas dan juga bisa dikatakan jahat. Hanya ada dua pilihan. Menghancurkan atau dihancurkan. Keesokan harinya. Baru saja tengah malam tadi foto dan video itu diunggah. Pagi ini seluruh dunia maya sudah gempa dengan tersebarnya foto video absurd milik Bianca. Dan juga ibunya. Sebagai antisipasi. Naya menyuruh seorang detektif untuk mencari tahu Bianca dan keluarganya. Dan hal mengejutkan yang ia dapat. Ternyata Bumitha, yakni ibunya Bianca juga bermain belakang dari suaminya. Naya hanya menyimpan barang bukti yang dia punya itu, untuk senjata agar menekan Bianca untuk tidak mengganggu keluarganya. Tetapi kini tidak lagi karena Bianca sudah melewati batasnya. Plak. Plak. Jadi begini kelakuanmu di belakangku, Mitha. Suara Braden Pasaputra menggema di seluruh rumah. Ketika ia membuka ponsel dan malah melihat berita viral tersebut. Di mana mencantumkan istri seorang penguasa yang bermain serong dengan seorang berondong. Beragam komentar di sana, tetapi lebih ke menghujat dan menghina Bumitha. Ada satu lagi, berita anaknya yang juga sering main di hotel bersama beberapa pria yang berbeda.
Tentu melihat itu semua Saputra marah besar. Lebih tepatnya murka. Hiks. Pa, itu semua tidak benar. Itu fitnah, Pa. Papa harus bijak. Pasti ada seseorang yang hendak menghancurkan keluarga kita. Bu Mita berusaha membela diri. Papa, jangan memukul Mama. Mama benar. Ini pasti disengaja. Mereka berusaha menghancurkan kita. Dan aku tahu orangnya. Ibu Bianca yang baru saja tiba. Ia melihat ketika mamanya ditampar tadi. Plak. Pak Saputra yang sudah gelap mata itu juga menampar anaknya. Kamu pun sama saja. Membuat malu keluarga. Masih muda tapi mainnya di hotel. Mana sama om-om lagi? Di mana otak kamu, Bianca? Kamu itu seorang putri terhormat. Kenapa kamu jadi simpanan orang, ha? Bibir Bianca bergetar. Sesuatu yang kental dan merah juga mulai keluar dari sudut bibirnya itu. Aku bukan simpanan, Pa. Sangka Bianca. Diam. Gara-gara kalian berdua, nama perusahaan Papa terkena imbasnya. Bentak Pak Saputra. Grab. Dan kamu. Tunjuk Saputra pada istrinya. Dasar wanita tidak tahu diri. Sudah kuangkat derajatmu dari seorang yang miskin menjadi seorang nyonya besar. Dan inikah balasanmu, Mita? Pak Saputra menatap istrinya penuh dengan terluka. Bu Mita hanya bisa menggelengkan kepalanya. Mama tidak. Cukup. Aku tidak butuh penjelasanmu. Saat ini juga aku menceraikanmu, Mita. Papa? Pekik Bianca. Tidak, Pa. Aku tidak mau dicerai. Hiks. Bu Mita pun bersimpu di bawah kaki suaminya.